Tok tok tok. Duh, sabar napa Mas Gono? Krek. Mas Mar? Selamat malam, Om. Malam. Anak manis, siapa namamu? Maria, Om. Condro. Ini Maria dan ini Mama Mevi. Mulai sekarang mereka menjadi anggota keluarga kita. Keluarga? Belum Condro selesai berpikir, Maruto melihat Baskoro yang tersenyum kepadanya, sembari sedang membereskan ranjang Condro, lalu berjalan ke arah Maruto. Ah, ini pasti Baskoro. Iya dok, ucap Baskoro menyembunyikan perasaan sedihnya. Condro sempat bercerita tentang kamu. Terima kasih sudah membantu di rumah ini. Dan kenalkan, ini Maria dan ini Mama Mevi. Mereka mulai sekarang dan sampai nanti akan tinggal bersama kita. Karena Maria akan Mas adopsi. Hah? Kenapa? Keberatan? Enggak Mas, bukan gitu. Emangnya Mas gak mau nikah? Ya sudah, ngelihatnya jangan gitu Mas. Terserah Mas aja dah. Ya sudah, kalian pasti capek. Habis ini Condro pesenin makanan. Tapi Condro gerah, mau mandi dulu, ucap Condro sembari melirik Baskoro. Bas, apa kamar saya setiap hari selalu dibersihkan? Oh, sudah dok. Semua kamar sudah dibersihkan setiap hari. Mama, Maria, ayo Bapak antar ke kamar kalian. Bas, bantu saya angkat koper ya. Iya dok. Bas, jangan panggil saya dok. Panggil saya Mas Mar seperti Condro. Iya dok. Iya mas. Nah, ini dia kamarnya. Maria sama mama kalau capek istirahat aja dulu. Atau kalau Maria mau mandi, Bapak tunjukkan kamar mandinya. Mama, jika ingin mandi air hangat, tekan saja tombol shower yang ini ya. Iya dokter. Dan karena Bapak tidak punya baju anak, jadi Maria pakai baju Maria seadanya dulu. Besok kita jalan-jalan sambil belanja pakaian dan kebutuhan Maria dan Mama. Dokter, terima kasih banyak telah menerima kami. Puji Tuhan kami bersyukur diizinkan bertempat tinggal di tempat seperti istana ini. Sama-sama Mama. Ya sudah, saya tinggal ke kamar saya dulu. Nanti kita makan malam bersama. Siap dokter. Bas, sekarang bantu Mas bawa barang-barang ke kamar ya. Iya dok. Mas. Bas, kamu sakit? Oh, enggak mas. Bas, buku-buku yang ini tolong taruh di dalam nakas ya. Iya mas. Baskoro memasukkan satu persatu buku ke dalam nakas. Namun ketika baru memasukkan satu buku, Baskoro terkejut ketika melihat sebuah foto yang ada di dalam nakas. Foto itu menunjukkan dua pendaki laki-laki saling merangkul satu sama lain yang sedang di puncak gunung. Dan Maruto tak sengaja memergoki Baskoro yang sedang terdiam. Bas, ada apa? Mas, ini kenapa foto Bapak Bas ada di sini? Bapak kamu? Iya, Bas masih ingat sebelum koleksi foto-foto ludes karena kebakaran di rumah Bas yang lama yang ada di kampung. Bapak juga punya foto jadul ini. Bas, itu foto almarhum Bapak Mas sewaktu muda. Bapak memang pernah cerita jika dia suka naik gunung. Belum sempat menjelaskan, HP Baskoro berbunyi. Mpok Yuyun memanggil. Ada apa, Pok? Lu di mana? Cepat pulang. Bapak lu jatuh lagi dan sekarang pingsan. Bapak? Bas, ada apa? Bapak saya pingsan, penyakit stroke-nya kumat. Aduh, mana saya nggak bawa motor. Tadi kesini sama Mas Condro. Tenang, ayo, Mas antar. Biarin Condro urus Maria dan Mama Mevi. Iya Mas, terima kasih.
Condro, tok tok tok. Masih pakai baju, Mas? Mas mau nganter Baskoro pulang sekalian bawa bapaknya ke klinik. Tolong urus Maria sama Mama Mevi. Apa? Cekrek. Ayo Bas, kita harus segera bawa bapakmu sebelum terlambat. Baskoro panik, sedangkan Condro bingung. Maruto pun mengantarkan Baskoro ke rumahnya. Di dalam mobil, Bapak, kuat Pak, kuat. Sabar Bas, saya sudah menyuruh orang saya menjemput bapakmu. Ambulan klinik akan segera tiba. Mobil ambulan dan Maruto datang secara bersamaan. Petugas medis pun berlari ke rumah Baskoro, lalu kemudian membawa bapak Baskoro ke klinik. Tangis Baskoro tak henti-hentinya, melihat bapaknya terbaring tak berdaya. Bapak, ayo Bas. Begitu sampai klinik, semua petugas medis, baik perawat maupun dokter yang sedang bertugas dan bertemu Maruto sang pemilik klinik, semuanya memberi hormat. Dan banyak yang belum tahu kepulangan Maruto hari ini. Malam dok. Ya, tolong panggilkan dokter spesialis bedah saraf untuk menangani pasien spesial saya kali ini. Baik dok, cepat, emergensi. Baik dok. Bapak Baskoro pun ditangani. Di rumah Condro sendiri, Condro kesal. Dia merasa Baskoro sedang berusaha cari muka pada Mas Maruto. Lama-lama Condro jengkel. Dia berprasangka buruk pada Baskoro, menuduh Baskoro cari perhatian agar bisa memanfaatkan Maruto. Namun, Condro sebenarnya kasihan pada Baskoro, apalagi mendengar bapaknya jatuh. Tapi balik lagi, rasa dalam hatinya bertanya-tanya, untuk apa dia peduli pada seorang babu dan budak nafsu? Rasa marahnya masih belum hilang dari pikirannya. Sembari menunggu perkembangan Bapak Baskoro, Condro memesan makanan untuk keluarga barunya. Condro bukan tidak setuju jika Kang Masnya itu mengadopsi anak. Tapi apa iya Kang Masnya itu udah gak laku? Gak ada perempuan yang mau. Tapi sudahlah, Condro tak mau mencari masalah dengan Kang Masnya itu. Bagaimanapun juga Maruto adalah kakak kesayangannya satu-satunya. Kebahagiaan Maruto adalah kebahagiaannya juga. Jadi mau tidak mau, Condro juga harus menerima kenyataan jika dia sekarang memiliki keponakan. Tak apalah, sepertinya Maria anak yang baik dan manis. Pasti rumah sebesar ini tak sepi lagi. Condro pun memesan makanan, dan tak lama kemudian makanan datang. Mama, Maria, apa kalian sudah siap? Makanan sudah siap. Ah, terima kasih Om, ucap Mama Mevi. Om Condro? Ya, Maria. Kemana Bapak? Bapak sedang mengantar Om Bas ke klinik. Tak apa, kita makan duluan saja. Dan setelah ini Maria istirahat saja ya. Waktu sudah jam 1 malam. Pasti kalian lelah. Iya Om. Ayo Mama, jangan sungkan-sungkan. Maaf, adanya hanya ini karena banyak restoran sudah tutup jika jam segini. Jadi adanya hanya nasi padang langganan. Oh, tidak. Ini saja sudah banyak dan lebih dari cukup. Terima kasih Om. Maria, yang banyak nak. Iya Om. Mama Mevi terlihat bahagia, begitu juga Maria. Keduanya tidak menyangka jika kehidupan mereka akan berubah 180 derajat seperti ini. Apalagi keduanya diterima baik oleh keluarga ini. Pagi ini beberapa anggota termasuk Tirto sedang melaksanakan briefing pagi yang dipimpin langsung oleh Bos Daren. Dan pagi ini, sebelum beberapa anggota menjalankan misi dan tugasnya masing-masing, Bos Daren memberitahukan jika ia mendengar kabar adanya pembulian terhadap anggota baru. Seketika semuanya diam. Tadinya saya mengira tindakan ini hanyalah main-main saja dan hanya sebatas perkenalan diri pada anggota.
Tetapi saya sudah mengecek dan mengidentifikasi secara langsung. Dan diperkuat bukti-bukti yang saya temukan di lapangan. Saya menemukan banyak tisu, kondom berserakan, dan cairan lengket di area ring tinju ketika petugas CS sedang bersih-bersih. Dan ini sangat meresahkan. Saya tahu sebagian besar anggota di sini adalah penyuka sesama. Tapi peraturan tetaplah peraturan. Peraturan harus wajib dilaksanakan. Dan bagi yang melanggar, tetap akan mendapat hukuman. Tapi kali ini saya masih memberi peringatan. Saya hanya menghukum orang yang menjadi otak atau dalang di balik kegiatan tidak senonoh ini. Ya, kalian pasti sudah tahu, Daris yang merupakan keponakan saya sendiri. Sudah saya rolling, dan saya pindah tugaskan ke Padepokan Pencaksilat. Dan sebagai gantinya, saya mengangkat Tirto sebagai pengganti Daris yang akan menggantikannya sebagai shift di sini. Saya minta jangan ada yang keberatan, jangan ada yang iri-irian. Jika para anggota mempertanyakan apa prestasi Tirto yang anak baru namun sudah diangkat, Tirto telah menyelamatkan nyawa calon istri saya, dan saya perintahkan kalian patuh pada shift kalian. Jika ada yang berani membantah, maka otomatis akan saya pecat. Mengerti? Siap, mengerti. Bagus. Selamat bertugas. Siap, laksanakan. Semuanya pun bubar, dan Tirto yang masih terkejut dan tak percaya atas pengangkatannya berlari menghampiri Bang Daren yang hendak masuk ke ruang office. Bang, bos. Tidak ada interupsi Tirto. Abang tahu kenapa abang pilih kamu. Kamu berpotensi bisa membawa anggotaku menjadi lebih baik. Tapi bos, yang lain masih banyak yang lebih senior. Saya ada tamu. Hari ini adalah tugas pertamamu. Ingat, keselamatan klien nomor 1. Iya, siap bos. Daren pun masuk ruangan office karena menemui tamu. Bang Mul, tunggu. Teriak Tirto memanggil Bang Mul saat lewat di depan ruangan office. Bang, kenapa lagi Tir? Abang turut senang, kamu jangan banyak tanya. Si bos punya alasan tersendiri kenapa dia memilih kamu. Iya bang, tapi kan gue hanya tak sengaja menyelamatkan calon istrinya. Dan bukan menyelamatkan presiden. Gue rasa itu sepele sekali dan biasa saja. Bagimu itu biasa, tapi bagi si bos, nyawa calon istrinya itu luar biasa. Karena kebahagiaan mama Bang Daren ada pada calon istrinya. Iya sih, tapi gue hanya takut memicu huru-hara dan kecemburuan sosial bang. Gak akan, percaya sama abang. Tak lama kemudian beberapa anggota yang lain, baik bodyguard top, bot, first, Boti Manly, semua menghampiri Tirto dan mengucapkan selamat. Dan tak sedikit juga yang meminta maaf pada Tirto. Shift Tirto, maafin kita ya, jangan dilaporin si bos. Kita janji gak nakal lagi, gak main-main lagi. Kecuali kalau Shift Tirto mau sama Eke. Eke siap, pintu bawah Eke selalu terbuka 24 jam. Untuk tongkat perkasa Shift yang gedong itu. Bang Mul, gak usah emosi gitu napa? Main mau bogem aja, Eke cuma bercanda. Yaudah deh, selamat ya Shift. Iya bang, sama-sama. Galak amat sih Bang Mul, pasti belum pernah rasanya dijepit. Bang, ya udah deh, gue lanjut tugas ya. Ini tugas pertama gue. Iya, abang doakan lancar. Tetap waspada, nyawa klien nomor 1, ingat itu. Oh iya, ini kunci mobilnya. Jangan sampai lecet. Ini mobil mewah. Dan kau sudah membawa senjata kan? Aman bang. Kalau begitu, selamat bertugas. Siap bang. Tirto pun langsung berangkat menuju rumah salah satu seorang krejiris di kota ini. Ini adalah tugas pertamanya. Tirto sangat bersemangat. Tak lama kemudian, mobil Tirto sudah sampai di sebuah rumah
yang tampak tak terlihat seperti rumah, namun terlihat seperti istana. Terlihat dari gerbang saat mobil yang ia kemudikan tengah berhenti di depan. Dan baru berhenti sepersekian detik saja, tiba-tiba gerbang itu terbuka. Lalu security keluar. Tirto pun keluar dari mobilnya. "Selamat pagi." "Pagi, saya dari agensi." "Oh ya, silakan, sudah ditunggu Nyonya." "Terima kasih." Mobil Tirto pun masuk dan berhenti tepat di depan pintu. Di sana telah berdiri seorang wanita cantik dengan perut yang sedang hamil dan sedang didampingi oleh 2 housemaid di kanan dan kirinya. Tengah tersenyum seperti menyambutnya. Tirto pun keluar. "Selamat pagi Nyonya Kartika," sapa Tirto setengah membungkuk memberi hormat. "Pagi. Tirto Nyonya. Saya panggil Tirto saja ya, kelihatannya kamu masih muda." "Ah, baik Nyonya." "Tirto, pagi ini saya mau cek kandungan. Setelah itu saya ada gathering sebentar dengan teman-teman reuni saya. Jadi saya harap kamu bisa menemani saya dan membuat saya aman dan nyaman. Bagaimana? Bisa langsung?" "Siap Nyonya. Silakan." "Terima kasih." Tirto pun membukakan pintu mobil dan Kartika masuk. "Tirto, kita terlebih dahulu ke dokter kandungan ya. Di mana saya harus mengantar Nyonya mengecek kandungan?" "Di klinik Dokter Maruto." "Maruto?" "Iya, kenapa?" Nggak apa-apa Nyonya. Nama itu familiar dengan seseorang yang saya pernah kenal. Mungkin orang yang berbeda." "Oh begitu. Klinik Maruto itu didirikan oleh seorang dokter yang memiliki nama yang sama, sekaligus pemilik klinik itu. Saya kenal baik dengan beliau. Bukan hanya sekedar dekat. Ah, sudahlah. Ini hanya masa lalu. Lagi pula saya hanya ingin periksa kandungan, bukan berniat menemuinya dan bertanya kabar tentangnya. Lagi pula dengar-dengar beliau ada di perbatasan." "Perbatasan?" tanya Tirto terkejut, hatinya campur aduk. "Iya, di perbatasan." "Aduh, maaf, saya jadi curhat." "Ah, tidak apa-apa Nyonya. Saya akan senang menjadi pendengar yang baik jika itu membuat klien saya nyaman." "Ah, terima kasih Tirto. Nyonya, maaf kalau saya lancang. Apa saya boleh bertanya sesuatu?" "Silakan. Apa itu? Jika bisa saya jawab, saya akan jawab." Tirto penasaran. Dia ingin mengorek-ngorek mencari informasi tentang dokter tampaknya itu. Kalau boleh tahu, apa yang membuat kalian berpisah?" "Nyonya wanita yang cantik, dan saya yakin beliau orang yang hebat. Saya rasa kalian sangat cocok. Ya, meskipun suami Nyonya saat ini juga tak kalah hebat dan bukan orang sembarangan." Maaf jika pertanyaan saya terlalu pribadi." "Tirto, tidak masalah. Saya tidak apa-apa. Saya senang jika menerima respon yang baik dari orang yang mendengar kisah saya. Saya juga tidak sembarang cerita, karena bertahun-tahun saya memendamnya. Tapi entah mengapa saya nyaman hari ini bertemu denganmu. Dan mungkin jika kamu tak menanyakan hal ini, saya akan tetap memendamnya sampai kapanpun." "Nyonya tenang saja. Saya tidak hanya melindungi keselamatan Nyonya, tapi juga melindungi privasi Nyonya." "Terima kasih Tirto. Jadi begini ceritanya." Kartika pun menceritakan kisah asmaranya dengan Dokter Maruto. Tirto tak menyangka. Dalam hatinya juga bertanya-tanya. Apa ia perjaka tua karena Nyonya Kartika? Atau dia tak jua mau menikah karena ia mandul? Memikirkan Maruto membuat rasa rindu di hatinya begitu dalam. Sungguh, di balik wajah tampan dan kesuksesannya, Maruto tetaplah manusia biasa yang memiliki kekurangan. Namun, mengetahui kekurangan Maruto
Bukan membuat rasa cinta Tirto berkurang, malah membuatnya bertambah. Meski lagi-lagi ia sadar jika cinta itu tetap tak sampai. Tirto, belok kiri dan kita akan sampai. Baik Nyonya. Tirto pun membukakan pintu, lalu masuk ke klinik dan mengantar Kartika ke ruangan dokter spesialis kandungan. Tirto, kamu tunggu di sini saja. Baik Nyonya. Tirto pun berjaga di luar ruangan, sembari memperhatikan situasi sekitar. Dari kejauhan, banyak pasien dan tenaga medis lalu lalang. Dia juga masih ragu, apa iya Maruto yang dimaksud Nyonya cantik itu adalah Maruto dokter tampannya? Mengingat sejauh mata memandang, tak ada foto Maruto terpajang yang katanya sebagai pemilik klinik ini. Apa iya di perbatasan ada dokter lain selain Maruto? Karena tak lama kemudian dia merasa ingin buang air kecil, lalu dia bertanya pada seorang perawat yang kebetulan lewat. Permisi Mbak, toiletnya di mana ya? Oh, itu Mas, di samping ruangan spesialis bedah saraf. Ada lorong, belok kanan dikit. Oh, makasih Mbak. Sama-sama. Tirto pun yang tak tahan terburu-buru menuju toilet. Dia melewati lorong di samping ruangan dokter spesialis bedah saraf. Dan ketika Tirto baru saja berbelok kanan, pintu ruangan dokter spesialis terbuka. Maruto baru saja keluar dari ruangan tersebut dan berjalan hendak menemui Baskoro. Lalu begitu Tirto selesai buang air kecil dan kembali melewati ruangan dokter spesialis bedah, langkah Tirto terhenti. Kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri, matanya seolah-olah menelusuri. Ya, aroma ini, aroma parfum seseorang yang ia kenali. Begitu harum mewangi, wangi khas laki-laki. Tirto berpikir keras, apa mungkin Maruto ada di sini? Ah, tidak mungkin. Tirto masih berpikir Maruto masih ada di perbatasan. Dan tak semudah itu dia kembali ke kota. Ah, sudahlah. Mungkin Tirto terlalu rindu dengan lelaki yang dicintainya itu, sampai-sampai dia berhalusinasi jika Maruto ada di sini. Tirto pun kembali berjalan ke ruangan dokter spesialis kandungan. Pagi ini Baskoro ketiduran di samping ranjang bapaknya. Semalam Baskoro tak mau pulang, meski dokter Maruto sudah menyuruhnya pulang untuk istirahat. Karena Baskoro sangat khawatir akan kondisi bapaknya. Bos, Le, Bapak udah sadar? Kenapa Bapak dibawa ke sini, Le? Kamu bayar pakai apa, Le? Baskoro menatap bapaknya. Baskoro baru ingat jika dia saat ini tak punya pegangan sama sekali. Uang tabungannya baru saja ia pakai beli motor. Dan jikapun ada sedikit uang, itu juga mungkin tak mampu membayar biaya perawatan bapak di klinik. Gajian menjadi pembantu pun belum ia dapat, karena belum 1 bulan bekerja di rumah Condro. Apalagi baru saja semalam, Baskoro berniat berhenti kerja, karena ulah Condro yang keterlaluan kepadanya. Dan sekarang melihat kondisi bapaknya seperti ini, bagaimana dia berniat berhenti dari pekerjaannya, sedangkan ia sendiri saat ini butuh uang untuk perawatan bapaknya. Bos, kok ngelamun, Le? Bapak tenang aja, gak usah banyak pikiran. Apapun akan Bas lakukan demi kesembuhan Bapak. Bapak jangan banyak pikiran ya Pak. Bapak yang tenang ya Pak. Maafin Bapak ya Bas. Bapak selama ini hanya bisa nyusahin kamu. Maafin Bapak nak. Bapak bener-bener gak berguna buat kamu, Le. Pak, jangan ngomong gitu Pak. Bagaimanapun sudah tugas Bas sebagai anak menjaga Bapak. Dan Bas akan berjuang demi kesembuhan Bapak apapun itu. Bas, sapa Maruto yang baru masuk. Dok, Mas. Alhamdulillah, Bapak sudah sadar. Sapa Maruto ramah.
dan Bapak membalas tersenyum. Pak, kenalin, ini Dokter Maruto, Kang Masnya Mas Condro yang punya klinik ini, sekaligus majikan Bas juga. Oh, terima kasih, Pak Dokter. Sama-sama, Pak. Kondisi Bapak mulai stabil, tapi Bapak masih harus dirawat di sini sampai Bapak benar-benar pulih. Waduh, sudah jam 10. Bas kesiangan. Harusnya Bas sudah bersih-bersih. Bas, tadi Mas sudah bilang pagi-pagi buta sama Condro kalau kamu jaga Bapak dan belum pulang istirahat semalaman. Kamu gak usah bersih-bersih dulu. Kamu pasti capek. Sekali-kali biar Condro bersih-bersih sendiri, biar gak manja dan mandiri. Lagi pula tadi dia tidur lagi. Pasti dia belum bangun. Aduh, gak apa-apa dok. Bas kesana aja sebelum Mas Condro bangun. Bas takut nanti Mas Condro marah. Bas jadi gak enak, kasihan kalau dia bersih-bersih sendiri. Lagi pula Bas gak ngantuk kok. Ya sudah, terserah kamu saja. Kamu jangan khawatir. Di sini ada perawat dan Mas juga akan mengawasi Bapak. Ya sudah, terima kasih ya Mas. Pak, Bas mau ambil motor dulu di rumah. Bas kerja dulu ya. Nanti habis kulaan sore sebelum jualan, Bas kesini. Iya leh. Baskoro pun keluar ruangan. Dan ketika Baskoro melewati lorong beberapa ruangan dokter spesialis, seseorang memanggilnya. Bas, Ter. Bas, ngapa lu di mari? Bapak ngedrop. Oh, terus gimana kabar bapak lu sekarang? Aduh, gue pengen lihat, tapi gue lagi tugas. Oh gitu, ya gak apa-apa. Bapak udah sadar kok, dan ada dokter sama perawat yang jaga. Tir, maaf yo, aku gak bisa lama-lama ngobrol. Aku mau pulang ke rumah dulu, mau mandi, mau ambil motor terus kerja. Takut dimarahi Mas Condro. Iya deh, nanti WA ya. Iya. Baskoro pun pulang. Tak lama kemudian Kartika keluar dan Tirto mengantarnya ke reunian. Siang ini Condro belum bangun dan di bawah sudah ada Mama Mevi yang baru saja memasak dan Maria yang menunggu di meja makan sembari menggambar. Baskoro yang baru tiba terkejut saat melihat Mama Mevi memasak. Pagi Mama. Pagi Mas Bas. Tadi lantai 1 sudah Mama bersihkan, tapi tinggal lantai 2. Karena Mama tidak sempat dan harus memasak. Mama, lain kali biar Bas aja yang bersih-bersih. Sudah tidak apa-apa. Mama pusing kalau Mama diam tak ada kegiatan. Oh iya, sebentar lagi masakan matang. Kita sarapan bersama ya. Jangan khawatir, Mama sudah belajar banyak masakan Jawa, jadi pasti dijamin Mas Bas suka. Terima kasih Mama. Maria, sedang apa? Sedang menggambar rumah Bapak Dokter. Wah, bagus sekali. Terima kasih. Mama, kalau begitu saya ke lantai 2 dulu ya Ma. Iya silakan. Mas Condro belum bangun. Baskoro pun seperti biasa naik ke lantai 2. Dan setelah beres-beres area lantai 2 beserta kamar-kamar lain termasuk kamar Maruto, kini giliran kamar Condro. Langkahnya seperti ragu ketika di depan kamar Condro. Baskoro setengah malas dan bercampur rasa takut. Baru saja tangannya hendak mengetuk pintu, kamar terbuka. Cekrek. Mas, set, brak. Condro tiba-tiba saja menarik tangan Baskoro dan membuka seluruh pakaiannya. Lalu, ya, Condro lagi-lagi memasukkan miliknya ke mulut Baskoro dengan paksa. Pelecehan kembali terjadi. Baskoro terus berusaha melawan. Tapi Condro tetap tak bergeming. Wajah penuh amarahnya tak juga hilang. Condro keluar. Dia lagi-lagi memaksa Baskoro untuk menelan cairannya. Setelah puas, dia pergi ke kamar mandi tanpa bicara sepatah kata pun padanya.
Baskoro sakit hati. Air matanya menetes lagi. Rasanya cinta yang ada di hatinya mulai berkurang. Denyut linu syahdu yang biasa ada kini menghilang. Yang ada hanya rasa kekecewaan. Baskoro berpikir, jika saja ia tidak membutuhkan uang dan memikirkan kondisi bapaknya saat ini, mungkin pagi ini dia tak akan lagi sudi menginjakan kakinya di rumah ini. Condro telah berubah, menganggapnya seperti sampah. Baskoro tak menyangka dia menyesal pernah mengungkapkan perasaannya pada Condro. Semua pertemuannya dengan Condro justru membawa petaka padanya. Sambil menyapu dan membereskan kamar Condro, Baskoro membatin. Hanya gara-gara cemburu dan sepele, Condro yang tadinya sosok malaikat untuknya, kini justru berubah menjadi seorang iblis. Setelah beres-beres kamar Condro, Baskoro pun turun. "Mas Bas, masakan sudah matang. Mari kita sarapan bersama." "Jangan, pembantu tidak diperkenankan makan satu meja dengan tuan rumah," teriak Condro yang baru turun dari tangga lantai 2 yang membuat semua kaget. Mas Condro, Mama sudah masak banyak, tapi tadi Pak Dokter telepon Mama. Kita disuruh makan saja duluan." Mama, terima kasih. Saya mau lanjut nyapu halaman, udah kotor. Permisi, ucap Baskoro berjalan meninggalkan ruang makan. Condro pun sarapan bersama Maria dan Mama Mevi yang masih heran dengan sikap Condro pada Baskoro. Tapi Mama Mevi tak berani bertanya. "Om?" "Ya, Maria?" "Mengapa Om Bas tidak boleh makan bersama? Kasihan dia, pasti perutnya lapar sehabis bersih-bersih." "Maria, dia bukan anggota keluarga kita. Berbeda dengan Maria dan Mama Mevi yang sudah menjadi keluarga kita." Maria hanya tertunduk sedih. Maria, ayo makan yang banyak nak," ucap Mama Mevi menghibur. Itu karena Maria adalah anak yang cukup perasa. Maruto memanggil. "Ada apa Mas?" "Condro, Mas ada meeting dan undangan oleh para teman dokter. Jadi Mas hari ini nggak pulang, langsung keluar kota. Mungkin besok atau 2 hari. Jadi titip Maria dan penuhi kebutuhannya." "Oke, Maria, Bapak tidak bisa pulang karena sibuk di klinik. Jadi siang ini Om antar kalian cari baju dan kebutuhan apa-apa saja yang kalian butuhkan. Tidak apa-apa kan?" "Iya Om, Maria mengerti. Bapak pasti sedang sibuk mengobati orang." "Iya Maria." "Tapi Om, apa Maria boleh beli buku gambar lagi?" "Tentu, kamu boleh beli apa saja yang kamu mau." "Hore!" Setelah sarapan, ketiganya pun kini bersiap berangkat. Condro berjalan menuju garasi. Dia sempat melirik Baskoro yang sedang menyiram tanaman. Condro dapat melihat jika Baskoro tak mau melihat wajahnya. Keduanya saling tak bertegur sapa. Rasa kecewa Baskoro membuat Baskoro mual melihat wajah tampan Condro. Mobil Condro siap berangkat. Baskoro mematikan keran air dan berlari menuju gerbang dan menggesernya. Condro dan Baskoro pun tak bertegur sapa. Baskoro membuang muka dan mobil pun keluar. Siang ini Gegono bersiap mengantar galon ke rumah Wono. Dengan dandanan yang tak biasa, dia melajukan motornya ke rumah Wono. Ya, siang ini Gono tak sekedar hanya mengantar galon saja, tapi juga menerima undangan makan siang dari Papa Wono. Condro sendiri tadi sempat menelpon pada Gono jika dia dan Andin tidak bisa datang pada ajakan makan siang Papa Wono karena harus mengantar Maria dan Mama Mevi berbelanja. Gono pun dengan percaya diri terpaksa datang sendiri. Gono sudah mencoba menerima alasan Wono waktu itu bersama Daren. Gono ingat kata Andin, jika sesuatu itu harus diselesaikan dengan kepala dingin.
Dan Gono siang ini ingin kembali menanyakan pada Wono, agar Gono kembali yakin. Di perjalanan, Gono tak sengaja melihat laki-laki yang ia cemburui bersama Wono. Laki-laki itu sedang berjalan berdua dan tampak mesra dengan seorang wanita cantik. Apa benar kata Wono, jika dia hendak menikah? Lalu kenapa di foto malam itu masih sempat-sempatnya dia memegang pipi Wono? Ah, sudahlah. Nanti saja ia tanyakan Wono baik-baik. Tak lama kemudian Gono sampai. Dia mengangkat 2 galon dan membawanya masuk. Permisi. Mas, udah ditunggu papa. Tapi Mas Condro sama Mbak Anin gak bisa datang. Iya, tadi juga udah dikasih tahu. Nak Gono, mari masuk, silakan. Gono pun masuk. Di meja makan, makanan terlihat begitu menggoda. Namun kursi terlihat kosong, tak terlihat Bu Wono. Wono kemana pak? Oh, sebentar lagi juga dia turun. Mari, silakan. Iya pak. Loh, Tang, ini galonnya yang satu ditaruh mana? Oh, yang itu taruh di kamar abang. Soalnya abang biar gak turun-turun kalau haus. Ah, nanti saja taruh galonnya ke atas. Kita makan dulu. Iya pak. Tak lama kemudian, cowok ganteng setengah cantik turun dari lantai 2 dengan membenahi jam tangan dan dengan kepala yang masih tertutup perban. Won, kamu udah sembuh? Tanya Gono semangat. Namun Wono masih cuek dan duduk di sebelah papanya, sedangkan Gono duduk di sebelah Lintang. Nak Gono, makan yang banyak. Iya pak, makasih. Gono terus menatap wajah Wono yang dingin itu. Rasanya Gono rindu tak mengelus wajah mulus lelakinya itu. Wono sendiri hendak mengambil nasi di depan Lintang. Namun Gono yang mengerti langsung bersikap mengambilkannya. Tang, nasinya. Sini Won, biar aku yang ngambilin. Ucap Gono semangat, menyendokkan nasi di piring Gono yang membuat Papa dan Lintang geleng-geleng. Tak hanya mengambilkan nasi untuk lelaki cantiknya itu, Gono juga mengambilkan lauk dan sayur untuk Wono. Wono, makan, perintah Papa pada Wono. Iya Won, yang banyak makannya, ucap Gono yang membuat Wono melirik malas. Iya bang, habis ini abang harus minum obat dan ingat, jangan on air dulu apalagi keluyuran. Ucap Wono sebal. Nak Gono, ya pak. Sudah lama berteman dengan Wono? Dan sudah berapa lama mengantar galon di sini? Sama-sama masih baru pak. Saya tidak tahu apa masalah kalian. Tapi tujuan saya mengundang Nak Gono ke sini makan siang adalah sebagai bentuk terima kasih saya karena telah menyelamatkan anak saya. Juga sekaligus minta maaf jika anak saya bikin masalah. Papa, diam kamu. Papa lagi ngobrol sama Nak Gono. Nak Gono, saya minta Nak Gono memaafkan sikap dan perilaku yang kurang mengenakan dari Wono. Karena saya hanya ingin memberitahukan jika anak saya ini sudah lama tidak normal. Dia punya penyakit yang sulit disembuhkan. Penyakitnya itu suka sama laki-laki. Jadi mohon dimaklumi. Papa, being gay is not disease. Gay bukanlah penyakit. Dan kalau papa masih gak terima punya anak gay, kenapa gak dari dulu aja bunuh Wono? Jadi gak nafsu makan dah. Brak. Wono, mau kemana? Gak sopan, ada tamu ini loh. Wono yang kesal memukul meja, lalu meninggalkan piringnya dan berlari naik ke lantai 2. Itulah Wono. Saya benar-benar minta maaf.
Saya hanya takutnya dia suka sama Nak Gono dan bikin masalah. Pak, saya sebenarnya sudah tahu. Saya juga nggak marah. Dan kalau boleh jujur, saya juga menyukai anak Bapak. Apa? Jadi Mas Gono suka abang? Sejak kapan? Kok Lintang nggak tahu? Abang kan jutek sama Mas Gono. Nak Gono, Bapak sangat terkejut. Sungguh sangat-sangat terkejut. Jika memang apa yang dilakukan anak saya tidak membuat masalah dan justru membuat Nak Gono suka, saya sebagai orang tua tidak bisa apa. Pasrah bukan berarti kalah, tapi mengalah demi kebahagiaan anak-anak saya. Jadi, Papa setuju Mas Gono sama abang? Papa hanya mengangkat kedua bahunya. Terima kasih, Pak. Kalau begitu, apa saya boleh izin ke kamar Wono? Saya tidak mau apa-apa. Saya cuma mau bawa nasinya supaya dia makan dan mau minum obat. Nak Gono, Papa sangat berhutang budi. Silakan. Gono pun membawa piring berisi nasi, lauk, dan sayur, lalu naik ke lantai 2. Tok tok tok, cekrek. Gono langsung membuka pintu yang kebetulan tidak dikunci. Aduh Mas, ketok dulu napa? Gak sopan, ada orang ganti baju, ucap Wono menutupi bagian bawahnya karena hanya memakai sidi saja, sehingga membuat Gono yang rindu itu menelan ludah ketika melihat seluruh tubuh putih mulus Bu Wono. Maaf Won, tadi pintunya nggak kamu kunci sih. Kamu mau kemana Won? Serah gue mau kemana, bosen di rumah. Tapi tadi kata papamu dokter nggak ngebolehin kamu kemana-mana. Gue udah sehat kok. Minggir, lo ngapain lagi bawa-bawa nasi kemari? Won, aku nggak akan ngebiarin kamu pergi sembarangan. Aku mau kamu tetap istirahat, terus makan dan minum obat biar cepat sembuh. Lo siapa sih? Gak usah ngatur-ngatur hidup gue deh. Aku kan cowokmu, Won. Bukannya kita udah putus semenjak malam itu Mas marah sama gue? Aku kan cuma marah, Won. Emang aku ada bilang putus. Tapi Mas bilang, Mas nyesel pacaran sama gue. Sambil lempar uang Mas ke muka gue lagi. Iya, Mas ingat. Mas bilang nyesel pacaran sama homo kayak kamu. Nyesel, kenapa gak dari dulu? Gak usah basa-basi. Mas mau apa? Mas mau kamu makan ya. Habis itu minum obat. Tak suapin ya. Males, gak nafsu makan. Lah terus nafsu apa? Yang lain? Gak juga. Gue males sama lo. Gono yang gemas menaruh piring di atas meja, lalu menarik pergelangan tangan Buwono dan mengajaknya duduk di ranjang. Won, tadi Mas ketemu sama cowok yang di foto itu, yang bikin Mas cemburu. Terus Mas lihat dia mesra jalan sama cewek. Terus ya apa benar itu calon istrinya? Dan kalau dia punya istri, apa itu menjamin jika nanti dia gak godain kamu? Ya gak juga. Kemungkinan itu bisa terjadi. Itu berarti kalian masih bisa main di belakang istrinya. Ya bisa aja. Udah gue gak mau bahas ini. Intinya kalau diantara kita gak saling percaya, gak bakalan bisa nyatu lagi. Dan gue udah pasrah. Terserah Mas Gono aja. Mas mau putus kek, mau balik ke jalan yang lurus kek, suka-suka lo deh Mas. Percuma gue ngomong kayak apa juga, Mas Gono kagak bakal percaya sama gue. Won, Mas gak mau putus. Mas udah kadung sayang sama kamu. Kalau sayang, percaya dong sama Wono. Iya, coba Mas denger baik-baik sekarang. Gimana penjelasan kamu? Coba, kuping Mas pasang bener-bener. Ayo ngomong. Mas, yang Mas lihat di foto itu emang bener. Dia emang megangin pipi.
Tapi Mas jangan cemburu dulu. Anggap aja itu pegangan perpisahan. Cuma pipi aja cemburu. Tapi Mas gak suka kalau ada orang lain pegang kamu, mau itu cowok ataupun cewek. Iya, gue tahu. Bang Daren sempat bilang masih berat sama gue. Tapi gue udah kasih tahu, dia harus bisa memilih. Dan gue bakal marah kalau dia udah menikah tapi masih ganjen sama cowok. Gak ganjen ke gue aja, tapi ke yang lain juga. Kalau enggak gue ngancem gak bakal mau temenan sama dia. Oh gitu. Dan aduh, gue males jelasinnya. Mending telepon orangnya aja deh. Wono tiba-tiba menelpon Daren di depan Gono. Bang, di mana nih? Won, kepalamu kenapa sayang? Oh, bukan masalah yang besar, hanya kepentok saja. Gono yang kesal berbisik. Won, kok dia masih manggil kamu sayang? Dengerin dulu, ribet amat sih. Jadi putus apa enggak nih? Iya. Won, siapa di sampingmu? Kenalin bang, Mas Gono. Dia cowok yang gue omongin sama abang. Yang mau gue kenalin sama abang. Oh ya? Congrats Won. Aku turut bahagia. Tapi sepertinya wajahnya tidak asing. Ya, kita pernah bertemu dengannya waktu makan di restoran. Dia tukang galon langgananku bang. Really? Ah, cinta itu memang mengejutkan. Wono, abang berharap kamu bahagia dengannya. Jika dia menyakitimu, bilang sama abang. Abang akan patahkan tulangnya. Entah mengapa mendengar ancaman Daren kali ini, Gono tak takut. Seketika Gono punya nyali, lalu merebut HP yang ada di tangan Wono dan menantang Daren. Heh, jangan kamu pikir badanmu lebih gede dari aku, terus kamu bisa ngancam-ngancam aku. Mas, diem Won. Kamu gak usah khawatir, gak usah peduli sama Wono, gak usah ngurusin Wono. Lebih baik urusin saja perempuanmu itu. Urusan Wono biar aku yang ngurus. Dan satu lagi, kalau sampai aku ada nyakitin Wono, satu-satunya orang yang berhak matain tulangku itu ya cuma Wono sendiri. Mas, teriak Wono yang malu pada Daren. Namun Daren di sana hanya tersenyum dan geleng-geleng saja. Diem Won, aku belum selesai ngomong. Enak aja mau matain tulang orang. Emang kamu siapa? Mbokku aja yang ngelahirin aku ndak berani matain tulangku. Dan kalau kamu masih nggak terima, pengen matain tulangku, ayo tak ladenin 1 lawan 1. Kowe ngajak gelut toh, ayo. Won, abang cuma bisa bilang yes. Ucap Daren tersenyum memberi jempol. Ya udah deh bang, udah dulu ya, nanti sambung lagi. Oke, tut. Loh, kok dimatiin sama dia? Kok dia menghindar? Katanya ngajak gelut, mau matain tulangku. Giliran diladenin malah kabur. Udah mas, udah. Tapi mas sekarang percaya kan sama gue? Kalau gue udah gak ada hubungan lagi sama Bang Daren, kita cuma temenan aja. Ya percaya. Tapi nanti kalau temenan, jangan mau digrepek-grepek. Jangan mau dipegang-pegang. Mas gak suka. Iya, janji. Ya wes, kamu udah gak marah kan sama mas? Marah sih enggak, tapi masih kesel. Sweater sama baju couple dibuang ke selokan. Maaf ya, nanti mas ganti. Gue gak minta ganti, tapi gue jadi bingung, trauma kalau mau beliin mas Gono sesuatu. Udah, gak usah kepikiran beliin mas aneh-aneh. Mas gak minta apa-apa, yang mas minta cuma kamu bisa setia. Janji. Kalau begitu, sekarang kamu makan ya, habis itu minum obat. Gue gak pengen makan nasi. Lah terus pengen makan apa? Wono tiba-tiba menyentuh gundukan di celana Gono yang membuat Gono deg-degan. Won, mas gak mau.
kamu lagi sakit. Mas gak tega. Mas, ini yang sakit kan kepalaku, bukan pantatku, Mas. Jangan, Won. Di belakang ada papamu, gak enak. Lagi pula, Mas gak bisa lama-lama. Harus nganter galon habis ini. Ya, Mas Gono. Jangan marah ya. Nanti kalau kamu bener-bener udah sembuh total, Mas janji kita main. Soalnya sebenarnya Mas juga kangen sama kamu. Bener ya? Iya. Ayo sekarang makan. Suapin ya. Iya. Manjanya kayak perempuan aja. Enggak ah, gue laki-laki. Iya, tapi ayu. Gue bukan banci, tapi wajah dan badanmu kayak cewek. Tapi Mas suka. Ya sudah, besok-besok gue nge-gym aja, gedein badan biar gak dibilang cewek. Jangan, bahaya. Nanti kamu banyak yang naksir. Nanti digoda sama homo-homo lain. Mas gak mau. Jadi, Mas suka gue kayak gini? Iya, Mas suka kamu apa adanya. Wono yang gemas tiba-tiba mendekati Gono dan cups. Cekrek. Won, papa. Papa. Oh. Siang ini setelah selesai menyiram tanaman, memotong rumput yang mulai tebal, dan membersihkan semua halaman, Baskoro lelah. Ia seperti biasa duduk di bawah pohon rindang. Namun baru saja duduk, HP-nya berbunyi. Nomor yang tidak dikenal. Baskoro pun mengangkat. Baskoro seketika terkejut ketika pihak cleaning menghubunginya karena bapaknya ngedrop kembali. Baskoro yang panik langsung melajukan motornya meninggalkan rumah Condro. Dan begitu sampai klinik, Baskoro menangis melihat bapaknya kembali tak berdaya. Sore ini Tirto dipanggil di ruangan Daren. Bang. Tirto, duduk. Ya bang. Ini, ucap Daren menyodorkan amplop di atas meja. Apa ini bang? Bonus, bukan gaji. Good job untuk tugas pertamamu. Tirto pun membuka amplop. Dia terkejut melihat nominalnya. Bang, gila, serius bang? Daren hanya tersenyum. Di rumah Condro, setelah selesai menemani Maria dan Mama Mevi berbelanja, Condro kini sampai di rumah. Condro terkejut ketika melihat gerbangnya masih terbuka. Condro pun memasukkan mobilnya ke parkiran. Ketiganya pun turun. Dan begitu paniknya Condro ketika melihat pintu rumahnya tak terkunci. Tak hanya kaget saat pintu rumah tak terkunci. Condro panik saat melihat tanaman mahal kesayangannya Raib. Tak hanya tanaman saja, begitu masuk rumah, televisi dan beberapa barang lain pun hilang. Condro nampak murka. Dia menelpon Baskoro. Ini pasti ulah Baskoro yang ceroboh. Maria dan Mama Mevi takut melihat Condro. Baskoro tak juga mengangkat. Di luar kota, Dokter Maruto telah usai meeting bersama para dokter. Lalu ketika hendak menuju hotel tempat ia menginap, dokter spesialis bedah syaraf yang menangani Bapak Baskoro menghubunginya jika Bapak Baskoro kembali down. Segala upaya sudah dilakukan yang terbaik, namun tetap sama. Kondisi Bapak Baskoro kembali kritis. Maruto pun tetap meminta agar pasien spesialnya itu tetap dipantau. Dan tak lama setelah dokter spesialis bedah syaraf itu menelpon, kini giliran adiknya yang menghubunginya. Mas, gawat mas. Gawat? Gawat apa? Yang jelas kalau ngomong. Mas, rumah kita kemalingan. Kok bisa? Ini semua gara-gara Baskoro. Dia ceroboh. Dia meninggalkan rumah tanpa mengunci. Padahal sebetulnya dia tidak pernah begini. Akibatnya barang-barang elektronik di rumah ludes mas. Tanaman-tanamanku yang mahal juga hilang. Tenang dulu, mas ngerti. Mungkin Baskoro tadi panik, bapaknya kembali ngedrop. Ya ngedrop sih ngedrop, tapi kan dia harus profesional mas. Condro, kita tidak pernah tahu jika kita di posisi Baskoro.
pasti kita juga akan panik. Ya panik sih panik mas, tapi sudahlah. Barang-barang nanti bisa kita beli lagi yang baru. Anggap saja ini ujian. Ya nggak bisa gitu dong mas. Condro curiga. Ini pasti karena dia bawa cowoknya ke rumah seperti waktu itu. Cowoknya? Iya, Baskoro itu homo mas. Aku jadi nyesel memperkerjakan dia. Dek, Maruto seketika kaget. Bukan karena Baskoro pecinta sejenis, tapi hatinya merasa bimbang ketika melihat Condro yang sepertinya membenci pecinta sejenis. Bagaimana jika dia suatu saat tahu jika Kang Masnya menyukai Tirto, menyukai laki-laki? Condro, kenapa kamu terlihat tidak suka pada Baskoro? Sedangkan Wono juga pecinta sesama jenis. Homo kalau nggak merugikan orang lain sih nggak masalah. Lah ini, sudahlah. Malam ini juga aku bakal pecat dia. Condro, jangan sekali-kali kamu memecat dia, teriak Maruto dengan nada tinggi. Mas kenapa sih? Kok kayak belain pembantu daripada adik sendiri? Oh, rupanya si homo itu berhasil cari muka sama Mas. Rupanya dia sudah berhasil mencuci otak Mas, supaya dia nggak cuma manfaatin aku, tapi memanfaatkan Mas juga. Condro, kenapa? Gak terima? Kalian baru semalam dekat, tapi lihat, dia berhasil membuat Mas berubah. Seolah-olah si homo itu adik Mas, bukan aku. Mas lebih sayang sama dia. Condro, Mas gak bisa jelasin di sini. Terserah, intinya aku yang menerimanya. Jadi aku yang berhak memecatnya. Condro, jangan sekali-kali melawan Mas dan memecat Bas. Mas, tut. Malam ini Baskoro bersiap untuk jualan. Sebelum ia jualan, seperti biasanya ia menukar uang kecil di kotak tabungannya. Lagi-lagi wajahnya murung, melihat uang yang ada di dalam kotak. Uang Baskoro hanya kurang dari 1 juta. Kira-kira apa cukup untuk membayar biaya perawatan bapaknya di klinik? Baskoro memasukkan kembali tabungannya, lalu kini dia berangkat. Namun sebelum berangkat, ia sempat melihat panggilan tak terjawab di HP-nya. Condro berkali-kali menghubunginya. Baskoro malas. Baskoro enggan menghubunginya kembali. Baskoro tak peduli lagi pada Condro. Hatinya terlanjur sakit dan Baskoro pun berangkat berjualan. Mobil Condro baru saja sampai di studio. Malam ini Condro tidak sedang on air. Namun si bos memanggilnya ke ruangannya. Bos, Bro, kamu tahu kan besok opening studio baru kita di luar kota? Dan karena seharusnya Wono yang mewakili, tapi dia sakit. Jadi mau gak mau kamu yang harus menggantikan Wono hadir pada opening itu. Baik bos. Cuma sehari kan bos? Ya cuma sehari aja. Kalau bisa malam ini kamu berangkat. Karena acaranya besok siang. Oke bos. Beberapa jam di luar studio, tepat pukul 10 malam, Gono menunggu Baskoro di bawah pohon. Gono hendak menelpon Baskoro sampai mana, namun belum saja memencet layar HP-nya berbunyi. Maruto menelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Mar tumben, lagi di mana ini? Kok ada signal? Mas, aku sudah pulang semalam. Yang benar? Kok aku nggak tahu? Kok nggak nemuin aku? Iya mas, semalam langsung ke klinik nanganin nganter bapak Baskoro ngedrop. Iya, sekarang masih ditangani di klinik. Oh gitu, syukurlah. Lah sampean sekarang di mana? Saya sedang di luar kota mas, ada meeting mas. Mungkin besok kalau nggak lusa pulang. Wih, asik. Nanti kita nongki-nongki lagi ya mas. Iya mas, tapi saya minta tolong awasi rumah. Dan malam ini tolong jaga di rumah. Rumah habis kemalingan. Waduh, kok aku yang deket bisa nggak tahu? Dan satpam komplek kok nggak ada yang bilang apa-apa? Maaf mas, dari tadi aku sibuk nggak sempat mampir. Iya mas, nggak apa-apa.
Saya cuma minta tolong lihat-lihat rumah. Soalnya di sana ada keluarga baru saya. Keluarga baru? Iya, nanti Mas juga tahu. Oh, ya sudah. Mas Gono? Kentir. Namaku bukan Kentir, Mas. Apalah itu? Kan Baskoro juga manggil kamu Tartir-Tartir. Aku suka manggil kamu Kentir. Emangnya gue gila dipanggil Kentir? Mas, udah dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Nanti aku nginep di rumah Mas. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tir, tumben mukamu kayak seneng. Habis dapet mangsa ya? Cewek mana nih? Apaan sih Mas? Gue habis dapet bonus, gede banget. Wah, serius Tir? Kalau gitu traktir kopinya Baskoro dong. Jangankan ngopi, ntar kita cari lalapan bareng sama Baskoro. Kita pesta makan besar. Kalian boleh makan sepuasnya. Gue yang bayar. Kalau perlu segerobak-gerobaknya gue beli. Kalau perlu sekalian sama penjualnya. Wush, Kentir. Aku gak nyangka di balik tampangmu yang mesum, yang gatelan sama cewek, ternyata kamu dermawan juga. Apaan sih Mas? Gue udah tobat, gak genit lagi sama cewek. Pret. Tak lama kemudian, Baskoro baru saja tiba. Tir, Mas Gono, kalian udah lama? Kalau aku udah dari tadi. Kalau si Kentir ini baru, katanya mau traktir-traktir kopi. Ucap Gono yang membuat Baskoro tersenyum geleng-geleng. Bas, bapak lu gimana? Oh iya Bas, Mas baru tahu dikasih tahu Mas Mar. Oh, masih belum sadar lagi Tir. Aku jadi gak tenang jualan dari tadi, kepikiran bapak. Tapi kalau aku gak jualan, aku gak bisa bayar biaya perawatan bapak. Sabar yo Bas, Mas doain semoga bapak cepat sembuh. Iya Mas. Bas, lu jangan khawatir. Apapun yang terjadi, gue janji gue akan selalu ada di samping lu. Dan urusan biaya bapak, lu jangan khawatir. Gue gak akan diem. Sebagai sahabat, pasti gue bantu lo. Beneran Tir? Aku boleh pinjem uangmu kalau nanti aku butuh? Santai aja, gak usah dipikir. Gimana-gimana, lu juga dulu berjasa nyontekin gue matematika di sekolah. Kalau kagak, gue gak ngerti gue bisa dapat nilai bagus dan akhirnya bisa lulus. Oh, jadi kalian itu dulu teman sekolah toh? Iya Mas, dia itu suka nyontek matematika. Tapi aku juga suka nyontek bahasa Inggris sama dia. Tapi bahasa Inggris lebih mudah daripada MTK, bikin puyeng. Aku kok lupa ya. Lagian kamu kan dulu nyonteknya maksa. Lu gak ingat, tapi gue selalu ingat. Pokoknya kalau ada apa-apa, lu masih punya gue. Ucap Tirto sembari merangkul Baskoro. Tak lama kemudian, seseorang berlari dari dalam lalu menghampiri Baskoro dan melepas rangkulan Tirto. Dan Condro tiba-tiba memukul Tirto. Mas, lepas Mas. Tirto, jangan. Baskoro semakin panik karena tiba-tiba Tirto yang tak terima membalas memukul Condro. Mas, sudah Mas. Tirto, jangan. Bangsat, emang asli anjing majikan lo. Wes Tir, tahan Tir. Gono menahan dan merangkul rapat tubuh Tirto. Sedangkan Baskoro pun turut melerai menahan tubuh Condro. Mas, udah Mas. Oh, Mas sekarang tahu. Gara-gara kamu deket sama anjing ini, kamu gak fokus kerja. Gara-gara si anjing ini berapa kali Mas telepon kamu tapi kamu gak ngangkat-ngangkat. Ternyata kamu di sini lagi sama si anjing ini. Bangsat. Tir, tahan Tir, sabar. Mas, aku tadi sibuk Mas. Ucap Baskoro beralasan, padahal dalam hatinya memang ia malas dan marah pada Condro. Sibuk? Sibuk apa? Sibuk ngentot sama dia. Mas, bangsat. Tir, Mas, gue gak lega kalau belum ngancurin mukanya. Mas kenapa nuduh aku yang enggak sih? Aku ini salah apa sama Mas? Sampai Mas fitnah aku sembarangan.
Salah apa, Mas? Salah apa? Salah kamu semenjak bertemu dia. Kamu kerja jadi gak bener. Gara-gara kecerobohan kamu, rumah Mas kemalingan. Apa? Iya, semua barang-barang elektronik di rumah ludes. Bahkan semua tanaman-tanaman kesayangan Mas yang kamu juga tahu yang Mas beli dengan harga gak murah itu juga hilang. Digondol maling. Ya ampun Gusti, aku lupa kunci pintu, nutup pagar. Mas, maafin aku tadi panik, Bapak ngedrop lagi. Terus, dengan minta maaf kamu bisa balikin barang-barang yang hilang, hah? Pikir. Buk, ucap Condro sembari mendorong dada Baskoro sampai terjatuh ke jalan, yang membuat Tirto kesal dan Gono kasihan. Anjing, Baskoro udah ngaku dia salah. Dia juga udah minta maaf. Kenapa lo ngeganjing? Diam kamu. Ini urusanku sama dia. Kamu orang lain. Diam aja. Urusan Baskoro, sekarang urusan gue juga. Mas Gono, lepas. Gue mau kasih pelajaran sama anjing bangsat ini. Mas, aku janji, aku akan ganti barang-barang Mas yang hilang. Aku akan cicil dikit-dikit. Mas gak perlu gaji aku. Gaji aku tiap bulannya dipakai gantiin barang-barang Mas aja. Gaji? Tiap bulan? Jangan ngimpi. Karena kamu tahu, mulai malam ini juga kamu Mas pecat. Mas, aku jangan dipecat Mas. Baskoro memohon memegangi kaki Condro. Namun, duk, Condro menendang tubuh Baskoro. Mas bener-bener benci sama kamu. Homo sialan. Mas, tunggu Mas. Baskoro yang tak puas menyalakan motornya mengejar Condro. Bas, mau kemana lo? Ter, jangan ikut-ikut Ter. Biarin mereka selesaiin masalah mereka sendiri. Mas ini gimana sih? Mas gak kasihan lihat Bas digituin? Jo kasihan, tapi kan dia ngaku salah Ter. Ya tapi gak semena-mena itu juga kali. Kan Bas udah minta maaf. Anjing tuh orang. Gue gak bisa diem. Gue takut Baskoro kenapa-napa. Udah, biar aku aja yang kesana. Kamu pulang aja. Gak bisa. Bang Mul memanggil. Ya bang. Kamu di mana? Cepat ke office. Ada tugas mendadak. Sekarang? Iya, cepet. Iya bang. Tut. Tir, ojo khawatir. Mas kesana sekarang. Mas, liatin Baskoro ya. Gue ada tugas. Asem. Ya. Tirto pun kembali ke office. Sedangkan Gegono yang juga khawatir pada Baskoro langsung meluncur ke rumah Condro menyusul Baskoro. Di rumah Condro, begitu sampai rumah Condro, Gegono baru saja melihat Baskoro berlari masuk ke rumah Condro. Gono pun masuk, dan dia terkejut karena di sana ada Maria dan Mama Mevi. Mas Gono ya, Bapak sudah kasih tahu tadi. Iya, saya Mama Mevi dan ini Maria, anak angkat Bapak. Iya Mama, sebentar, saya ke lantai 2 dulu. Begitu sampai di depan kamar Condro, Gegono menguping. Ngapain kamu masih nginjekin kaki ke rumah ini, hah? Ucap Condro sembari berkemas bersiap-siap keluar kota. Mas, aku mohon, jangan pecat aku Mas. Aku butuh uang untuk biaya perawatan Bapak Mas. Oh iya? Kalau kamu butuh uang, kenapa gak kamu jual aja tubuhmu itu sama teman homomu itu? Atau kamu obrol sama gadun-gadun pemburu lubang tai itu, hah? Baskoro yang kesal tiba-tiba mendorong tubuh Condro ke pintu, menggigitnya lalu mengangkat kedua kerah leher Condro. Mas, dengar baik-baik. Aku bukan homo penjual diri, Mas. Selama ini aku mau menjadi budak seksmu. Hampir setiap hari kamu melecehkanku. Hampir setiap waktu kamu menikmati tubuhku. Tapi aku diam. Itu karena aku mencintaimu. Ucap Baskoro dengan mata marah menatap kedua mata kanan dan kiri Condro secara bergantian. Bas, cepat tinggalkan rumah ini. Mas, aku mohon, kasihani aku. Aku yakin kamu tak sejahat itu, Mas. Aku yakin masih ada rasa sayang di hatimu untukku. Katakan, Mas, katakan. Baskoro meneteskan air mata, dan Condro sempat terdiam menatap mata memohonnya. Bas,
Minggir, Mas mau. Baskoro mencium bibir Condro dengan lembut. Tangannya mencengkeram erat kerah Condro. Matanya terpejam, dan Condro dapat melihat air mata menetes di mata Baskoro. Dan ini adalah baru pertama kalinya bibir tebal Baskoro mencium Condro. Condro terdiam, merasakan nikmatnya hangat lembut bibir tebal Baskoro yang jujur cukup ia rindukan itu. Rindu ciuman yang sesungguhnya, bukan ciuman karena emosi dan amarah. Namun, di balik kenikmatan ciuman Baskoro yang Condro rasakan saat ini, Condro bisa merasakan ciuman Baskoro mengandung makna. Ciuman Baskoro adalah ciuman memohon, ciuman penuh harap, harapan yang Baskoro tujukan untuk Condro. Condro terbawa perasaan. Dia hendak membuka mulutnya ketika Baskoro hendak memasukkan lidahnya. Namun begitu lidah itu hampir masuk, Condro buru-buru menutup mulutnya dan bruk. Condro mendorong Baskoro dan hendak membuka pintu kamar, namun Baskoro menahan tangannya. Mas, maaf, Mas gak akan kena rayu lagi homo sepertimu. Mas, aku mohon Mas, jangan pecat aku Mas. Aku rela jadi pembantu dan budak nafsumu seumur hidupmu. Asal jangan pecat aku Mas. Apapun akan aku lakukan demi kesembuhan bapakku Mas. Sorry, bagi Mas, kamu sudah Mas buang. Dan Mas sudah bosan dengan tubuhmu. Mas, minggir. Cekrek. Bas, Mas. Condro turun menuju garasi dan diikuti oleh Baskoro. Semua memperhatikan keduanya. Lalu Condro melajukan mobilnya dan Baskoro pun mengejar dengan motornya. Gono pun turut mengejar. Mas Condro, berhenti Mas. Aku belum selesai ngomong. Mas, aku mohon jangan pecat aku Mas. Teriak Baskoro ngebut menyalip mobil Condro. Bas, pelan-pelan Bas. Banyak truk Bas. Teriak Gono dari belakang. Suasana jadi dramatis. Condro sendiri yang sempat menoleh ke spion mobil heran. Sampai segitunya Baskoro mengejarnya. Namun rasa kesal dan cemburunya saat mengingat tadi Tirto memeluk Baskoro membuat Condro semakin tancap gas mempercepat laju mobilnya dan berhasil menghindari Baskoro. Mas, kok yo tega banget kamu sama aku Mas. Bas, udah Bas, jangan dikejar. Ini kita udah jauh loh. Baru aja motor Bas dan Gono berhenti, HP Baskoro tiba-tiba berbunyi. Halo? Iya? Apa? Bapak? Bas? Kenapa Bas? Mana apa Bas? Bapak Mas? Bapak Wangsol Mas? Innalillahi wa inna rojiun. Bas, sek tenang, ojo pingsan. Iki ning dalam, bahaya. Tenang dulu, minum dulu. Gono panik melihat Baskoro lemas dengan tangan dan kepalanya tertunduk di stang motor. Dia memukul-mukulkan kepalanya ke stang motor sambil menangis sesegukan, menyesali dan menyalahkan dirinya sendiri atas kematian bapaknya. Bas, sabar Bas, sabar leh. Pagi hari di pemakaman. Pagi ini mobil ambulan yang membawa jenazah Bapak Baskoro tengah sampai di pemakaman umum. Gono sendiri yang dari semalam menemani Baskoro ke klinik pulang terlebih dahulu memberitahu Mama Mevi, Bu Wono bahkan Condro. Namun Condro tak mengangkatnya. Di pemakaman sendiri sudah ada petugas pemakaman, Pak Ustadz dan beberapa tetangga Baskoro, Mpok Yuyun, Tirto, dan Baskoro sendiri yang kini sedang sedih meratapi kepergian bapaknya. Bas, sabar ya. Baskoro hanya mengangguk. Begitu proses pemakaman selesai dan semua pamit, kini tinggal ada Tirto dan Baskoro berdua saja di depan makam. Baskoro pun duduk sembari mengelus nisan bapaknya. Pak, Baskoro ikhlas. Bapak udah gak sakit lagi. Udah gak jatuh-jatuh lagi.
Bas juga yakin Bapak bahagia di sana ketemu sama Ibu. Bapak jangan khawatir, Bas nggak akan putus doa untuk kalian. Terima kasih Pak menjadikan Bas menjadi anak yang kuat. Terima kasih Pak, selamat jalan. Sugeng tindak, Bas sayang sama Bapak, ucap Bas sembari menaburkan bunga terakhirnya. Bas, setelah ini apa yang akan lu lakuin? Lu udah gak membutuhkan biaya lagi untuk Bapak kan? Jadi itu berarti, maaf, maksud gue, iya Tir, aku gak akan kerja di rumah Mas Condro lagi. Lagi pula aku sudah dipecat. Tapi walau bagaimanapun juga, aku harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatanku Tir. Aku harus mengganti rugi barang-barang yang udah hilang karena ulahku yang sembrono. Dan mungkin aku butuh sedikit bantuanmu, ucap Baskoro yang membuat Tirto tersenyum sembari merangkulnya. Bas, lu tenang aja, lu masih punya gue. Terima kasih Tir. Tak lama kemudian HP Tirto berbunyi. Ya bang, Tirto, ada pengawalan pagi ini, jam 9 nanti. Siap bang. Bagus, segera ke office. Oke bang. Bas, ikut aku. Tirto menarik tangan Baskoro dan membawanya keluar dari makam. Beberapa saat kemudian di tempat lain di rumah Condro, Mama Mevi, Maria, Gono, Andin, bahkan Buwono dengan mobilnya sudah bersiap hendak ke pemakaman. Namun begitu mereka hendak berangkat, motor Baskoro tiba-tiba saja tiba bersama motor tukang ojek. Seketika semua terkejut dan Andin tiba-tiba berlari memeluk Baskoro. Bas, Mbak turut berduka cita. Entah mengapa Baskoro merasa senang Andin memeluknya. Dia seperti memiliki seorang kakak perempuan. Iya mbak, makasih. Bas, gue juga turut belasungkawa, ucap Wono menepuk pundak Baskoro lalu bergantian memeluknya. Makasih mas. Om Bas, jangan sedih. Maria juga pernah kehilangan bapak. Mama Maria juga mati ditembak peluru. Hihihi, ucap Maria yang teringat pada kedua orang tuanya. Maria, terima kasih. Om sudah tidak sedih Maria. Om sudah rela. Bapak sudah di surga, ucap Baskoro mengelus kepala Maria lalu beranjak menghampiri Gono. Mas, aku mau nitip sesuatu sama mas. Nitip apa Bas? Ini kunci motor Bas dan ini ada sedikit uang. Mungkin ini masih kurang untuk mengganti kerugian barang-barang yang hilang di rumah ini. Tapi hanya ini yang Bas punya. Setidaknya ketika Bas keluar dari sini, Bas masih bertanggung jawab atas kesalahan Bas yang Bas tak sengaja lakukan. Bas berharap Mas Condro gak marah lagi. Kamu dapat uang dari mana Bas, uang sebanyak ini? Dan kalau motor ini diserahkan sama Mas Condro, lah kamu jualannya gimana? Bas mau cari kerja lain mas. Lagi pula Bas sekarang sendiri, gak ada bapak. Lah emang mau kerja di mana? Belum tahu mas, tapi doakan saja semoga Bas cepat dapat kerjaan yang lebih bagus. Tapi untuk sementara Bas mau nenangin diri dulu. Kalau gitu semuanya Bas pamit dulu ya. Bas, dengan wajah sedih dan meneteskan air mata, Baskoro berjalan mengabaikan Andin, Wono, dan yang lain. Dan sebelum ia naik motor, ia sempat menatap ke sekeliling rumah Condro. Selamat tinggal Mas Condro. Tukang ojek pun melajukan motornya, membawa Baskoro pergi dari rumah Condro.